Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Salsabila dari kelompok pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset tak lancar dan tidak berwujud yang memiliki hak keekonomian atau hukum kepada pemiliknya. Aset tak berwujud juga memiliki karakteristik seperti kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, dan memiliki sifat jangka panjang. Aset tak berwujud juga menurut PSAK merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam rangka menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa disewakan kepada pihak lain untuk tujuan administratif. Aset tak berwujud mungkin timbul dari yang pertama dari pemerintah, contohnya yaitu hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua itu dari perusahaan, contohnya yaitu pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Dan yang ketiga itu dari perjanjian tertentu, contohnya itu franchise. Sedangkan menurut Sukrisno Agus tahun 2013, sifat aset tak berwujud merupakan yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun karena dia jangka panjang. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba dan juga dilihat. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu dan jumlahnya cukup material. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud. Yang pertama itu cara akuisisi. Aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, yaitu contohnya wiralaba atau paten dari orang lain. Terus juga ada cara lain yaitu membuatnya sendiri melalui operasi, contohnya yaitu kayak hak paten dan juga hak merek dagang. Terus yang kedua yaitu dapat diidentifikasi. Beberapa aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan. Nah, contohnya yaitu ada hak paten, juga merek dagang dan juga wiralaba. Dan yang ketiga dapat dipertukarkan. Beberapa aset tak berwujud dapat diidentifikasi, dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain juga dapat dipertukarkan. Contohnya itu merek dagang, wiralaba, dan juga hak paten. Terima kasih. Selamat malam, saya akan menjelaskan tentang contoh aktiva tetap. Yang pertama, goodwill. Timbul ketika perusahaan mengakuisisi di atas yang berlaku. Goodwill diartikan juga sebagai kelebihan-kelebihan keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Kelebihan atau keistimewaan tersebut bisa karena perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus. Goodwill hanya diakui dibuatkan perkiraan jika terjadi suatu transaksi yang dimaksudkan bisa berupa penjualan perusahaan. Sedangkan yang kedua, hak sewa atau leasehold. Hak sewa diperoleh dari transaksi sewa aktiva tertentu. Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap atau hak terwujud karena dua alasan. Yang pertama, hak sewa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan lain atas sumber daya atau dana di masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua, manfaat yang diterima oleh perusahaan atas kepemilikan hak sewa akan dinikmati oleh perusahaan untuk periode waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, hak paten. Timbul ketika perusahaan atau seseorang menentukan suatu produk baru setelah melakukan riset selama beberapa waktu. Pemilik hak paten akan mendapat produk yang sama dan membeli hak paten tersebut. Sedangkan yang keempat, perizinan, yaitu hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. Namun demikian, izin usaha atau memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. Untuk itu, izin diakui sebagai aktiva tetap tidak berwujud. Yang kelima, hak cipta. Diberikan kepada orang yang mencipta lagu atau mengarang lagu. Yang keenam, franchise. Timbul ketika seseorang menjual makanan atau minuman dengan rasa, bentuk, penyajian, dan dekorasi
yang sama. Sedangkan yang ketujuh, merek dagang atau trademark yang bisa disingkat ATM adalah yang diperoleh atas suatu merek komersial tertentu. Hak ini bisa berupa logo, tulisan, bentuk, simbol, atau kombinasinya yang mewakili suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Sekian dan terima kasih. Tujuan pemeriksaan aset tak berwujud. Yang pertama adalah memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas aset tak berwujud. Yang kedua adalah memeriksa apakah perolehan, penambahan, serta penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah serta lengkap dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga adalah memeriksa masa manfaat aset tak berwujud. Yang keempat adalah memeriksa kesesuaian amortisasi aset tak berwujud dengan ETAP atau IFRS atau PSAK. Yang kelima adalah memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh oleh suatu aset tak berwujud telah dicatat atau diterima oleh perusahaan. Yang keenam adalah memeriksa kesesuaian penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan dengan ETAP atau PSAK atau IFRS. Yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan aset tak berwujud. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua adalah minta perincian aset tak berwujud. Yang ketiga adalah cocokkan saldo awal dengan saldo akhir di buku besar, lalu periksa voting dan cross voting. Yang keempat adalah periksa penambahan aset tak berwujud. Yang kelima adalah periksa kesesuaian amortisasi dengan ETAP atau PSAK atau IFRS dan penghapusan jika ada pada aset tak berwujud. Yang keenam adalah periksa perjanjian dan pendapatan dari perjanjian dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise. Yang ketujuh adalah periksa kesesuaian penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedur pemeriksaan aset tak berwujud. Yang pertama itu, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Yang kedua, meminta perincian aset tak berwujud seperti saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal akhir ke buku besar, lalu periksa voting dan cross voting. Yang keempat, periksa penambahan aset tak berwujud seperti otoritas, notulen rapat, validasi, dan kelengkapan. Yang kelima, pemeriksaan kesesuaian dengan ETAP atau PSAK atau IFRS dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Yang keenam, pemeriksaan perjanjian hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keseluruhan penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan dengan ETAP atau PSAK atau IFRS. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa aset tak berwujud adalah aktivitas perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan, tetapi berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Perlakuan akuntansi tidak berwujud menyangkut masalah yang tidak berbeda dengan aktivitas tetap, di antaranya adalah penentuan nilai perolehan. Perlakuan akuntansi selanjutnya terhadap nilai perolehan tersebut dalam kondisi normal atau amortisasi, dan perlakuan akurasi atas penurunan nilai aktivitas tidak berwujud yang material dan permanen. Kesulitan sering dihadapi dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi tidak berwujud pada umumnya disebabkan oleh sifat aktivitas tersebut sendiri, yaitu tidak adanya wujud fisik yang menyebabkan bukti keberadaannya kabur, dan kesulitan yang dalam penentuan nilai perolehan serta manfaat ekonomianya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.